Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semuanya baik, sehat? Ada sukacita? Puji Tuhan. Tuhan begitu baik bukan saudara? Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apalagi hari ini tanggal merah ya, hari libur. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, entah saudara mau pergi kemana menikmati libur, mari kita membuka hati mendengar firman Tuhan lebih dulu. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru. Sebelum kami melakukan aktivitas kami ataupun menikmati hari libur pergi kemanapun, kami lebih dulu datang kepada Tuhan untuk menerima sabda firman-Mu sebagai pesan untuk setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu rasa bersalah. Matius 27 ayat 5 berkata demikian. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah saudara, kemarahan, ketakutan, kesedihan, kebencian, dan problem emosi lainnya itu bisa mengganggu kesehatan kita. Namun, di antara semua problem hati itu, saudara, tidak ada yang memberikan pengaruh lebih negatif dibandingkan dengan rasa bersalah. Itulah temuan riset yang David Hawkins, pendiri The Institute for Spiritual Research. Lebih lanjut, David Hawkins mengatakan bahwa orang yang merasa bersalah dan hidup dalam penyesalan secara terus-menerus cenderung akan melakukan sesuatu yang merusak dirinya sendiri sebagai cara untuk menghukum dirinya sendiri. Mereka berpikir dengan memberi hukuman kepada dirinya sendiri, maka rasa bersalahnya akan berkurang. Namun, yang terjadi tidak seperti itu. Rasa bersalah tidak akan pernah hilang dengan memberi hukuman pada diri sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat mas di atas itu berbicara tentang Yudas Iskariot menghukum diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri bukanlah solusi. Yudas Iskariot dihantui rasa bersalah saat ia menjual Yesus demi 30 keping perak. Apa yang dilakukan Yudas untuk mengatasi rasa bersalahnya? Ia mencoba mengembalikan uang 30 keping perak itu kepada imam-imam kepala. Ketika mereka tidak mau menerima uang itu, Yudas melemparkan uang tersebut ke bait suci. Tindakannya itu tidak membuat rasa bersalahnya hilang. Akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan akhirnya dia gantung diri. Dia mati, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya saudara-saudara kita harus betul-betul waspada. Seorang murid yang harusnya bisa menjadi rasul hebat, tapi malah bunuh diri. Itulah bahayanya rasa bersalah jika tidak dibereskan. Ada seorang pengkhotbah besar mengatakan, bunuh diri adalah jalan tol masuk ke neraka. Di dalam Alkitab tidak ada ayatnya, saudara-saudara, orang yang bunuh diri itu selamat masuk surga. Nah, jika tidak segera diatasi, rasa bersalah dapat mengakibatkan tindakan yang sangat merusak. Rasa bersalah itu, saudara, bisa merupakan seperti sesuatu yang betul-betul terus menuduh hati nurani kita. Nah, saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita harus betul-betul waspada di dalamnya. Bagaimana mengatasi rasa bersalah? Tidak ada cara lain
kecuali kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan yang kita lakukan. 1 Yohanes 1:9, karena Tuhan itu adil dan Tuhan itu setia. Kalau kita mengaku dosa kita, Dia pasti mengampuni dosa kita. Nah saudara, bahkan dosa kita itu dilempar jauh-jauh, sejauh timur dari barat. Sejauh itulah Tuhan membuang dosa kita. Itulah yang membuat rasa bersalah kita hilang. Itulah yang membuat kita bisa menatap masa depan tanpa harus dibayang-bayangi oleh kesalahan masa lalu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika itu terjadi dalam hidup kita, pada akhirnya kita pun merasa berbahagia karena tidak perlu berlarut-larut dalam penyesalan lagi. Itu sebabnya saya tutup dengan kalimat ini. Hanya ketika kita datang kepada salib Kristus, disitulah rasa bersalah kita dibereskan oleh Tuhan, seperti nyanyian beres kabeh. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, segala pujian ucapan syukur kami naikkan karena Engkau telah menyatakan firman itu kepada kami. Engkau telah mengatakan lewat firman-Mu, jangan sampai rasa bersalah di dalam diri kami itu terus menghakimi, terus menuduh lewat hati nurani kami. Akhirnya kami menyesal. Tidak ada damai sejahtera. Bahkan ada kalanya orang-orang mengambil keputusan menghukum dirinya sendiri. Seperti Yudas, akhirnya dia gantung diri dan mati. Itu sangat-sangat merusak dalam hidup setiap orang yang merasa dirinya bersalah dan tidak ada jalan lain kecuali menghukum diri sendiri. Namun kami mengucap syukur Engkau telah mati tersalib menanggung segala upah dosa kami. Engkau telah dibangkitkan dari kematian. Engkau telah mengalahkan kuasa maut, sehingga di dalam Engkau kami mendapatkan pengampunan. Dan kalau sudah Engkau ampuni, rasa bersalah kami hilang lenyap, sehingga kami tidak merasa lagi bersalah. Segala pujian hormat bagi Engkau, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.